Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH membantah adanya kabar dana haji sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat dipakai untuk memperkuat rupiah apabila pelaksanaan haji tahun 2020 ditiadakan. Kepala BPKH, Anggito Abimanyu menjelaskan dana haji 600 juta dolar Amerika Serikat tidak terkait dengan pembatalan haji tahun 2020. Pernyataan mengenai dana 600 juta dolar Amerika yang dikelola BPKH dapat digunakan memperkuat rupiah pernah diucapkan di acara internal Halal Bihalal Bank Indonesia 26 Mei 2020. Anggito menambahkan dana 600 juta dolar Amerika tersebut memang disimpan di rekening BPKH dan jika tidak digunakan untuk penyelenggaraan haji akan dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Adapun seluruh dana kelolaan jemaah haji per Mei tahun ini tercatat senilai lebih dari 135 triliun rupiah dan tersimpan dalam bentuk rupiah dan valuta asing serta dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman. Saya ingin meluruskan berita yang ada di media sosial yang beredar tanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan bahwa dana haji dalam bentuk valuta asing 600 juta dolar dipakai untuk memperkuat rupiah. Hal tersebut tidak benar sama sekali. Berita tersebut muncul berasal dari acara internal Halal Bihalal di Bank Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020, di mana BPK menyampaikan silaturahmi kepada jajaran gubernur dan jajaran deputi gubernur Bank Indonesia dan sekaligus memberikan update perkembangan dana haji. Kami merasa bahwa pemberitaan pada tanggal 2 Juni tersebut telah memberikan kesan bahwa pertama, dana haji dipakai untuk memperkuat rupiah, bukan untuk berhaji. Yang kedua, dana haji itu menjadi alasan untuk pembatalan haji tahun 2020. Hal tersebut juga kami nyatakan tidak benar sama sekali. Sementara itu, Kementerian Agama telah memutuskan untuk membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Mekanisme pengembalian setoran dana haji kepada calon jemaah telah disiapkan, namun tidak semua calon jemaah berniat mengambil kembali dana yang telah disetorkan. Mereka berharap ada kejelasan soal penundaan keberangkatan. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 ini. Menteri Agama Fahrul Razi telah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji tahun 2020. Kebijakan ini diambil demi keselamatan calon jemaah di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, hingga kini Arab Saudi belum memberikan kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemerintah akan melakukan pengembalian biaya perjalanan ibadah haji atau BP kepada calon jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020. Juru bicara Kementerian Agama, Oman Fatur Rahman menjelaskan, calon jemaah yang telah lunas pembayarannya dapat diberangkatkan tahun depan. Kemudian nanti dana manfaatnya, hasil pengelolaan itu tahun depan akan diberikan sepenuhnya secara khusus kepada masing-masing jemaah. Nilai manfaatnya itu seandainya biaya pelunasannya tidak diambil. Nah, akan tetapi kalau seandainya jemaah mau mengambil biaya pelunasan BP-nya itu mungkin untuk keperluan sekarang yang diperlukan gitu ya itu juga dimungkinkan. Ada sejumlah prosedur pengajuan pengembalian BP. Calon jemaah dengan jalur reguler bisa mengajukan permohonan melalui Kemenak Kabupaten atau Kota dengan menyertakan bukti asli setoran lunas BP, fotokopi rekening buku tabungan, fotokopi KTP, dan nomor telepon. Permohonan diteruskan ke Dirjen Penyelenggaraan Haji Kemenak Pusat, lalu ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH, kemudian ditransfer ke bank penerima. Seluruh proses ini akan memakan waktu kurang lebih 9 hari. Sementara jemaah khusus melalui pihak penyelenggara atau biro travel bisa mengajukan langsung pada Kemenak Pusat. Namun hingga kini pengusaha travel haji mengaku masih belum mendapat arahan teknis lebih lanjut terkait pengembalian dana ini. Walaupun begitu, tidak semua calon jemaah hendak mengambil kembali BP yang telah dibayarkan. Mereka berharap tetap dapat menjalankan ibadah haji setelah kondisi penyebaran COVID-19 semakin menurun. Tujuannya kita untuk berangkat haji, jadi ya kita tidak ada keinginan untuk mengambil kembali ya. Jadi kita menunggu untuk
mendapatkan rescheduling kira-kira kapan. Dari total 221.000 kuota haji Indonesia, sebanyak 198.756 jemaah sudah melunasi BP. Termasuk 15.476 diantaranya adalah jemaah jalur khusus. Putri Demes, Urip Handoyo, Jakarta. Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan persiapan pelaksanaan adaptasi tatanan kenormalan baru di sarana ibadah dalam Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Sementara Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menilai penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah lebih mudah diatur. Didampingi Mensesnek Pratikno, Presiden Joko Widodo meninjau persiapan pelaksanaan kenormalan baru di Masjid Baitur Rahim yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pagi. Sebelum masuk dan keluar masjid, Presiden mencuci tangan dengan mengikuti anjuran protokol kesehatan. Usai meninjau, Presiden berharap Masjid Baitur Rahim segera bisa dimanfaatkan kembali untuk salat berjamaah maupun pribadi. Kita harapkan dengan penataan dengan tanda-tanda yang jelas, tadi sudah saya lihat, juga dengan pembersihan masjid dengan desinfektan, kita harapkan nanti apabila sholat Jumat sudah dimulai lagi di Masjid Baitur Rahim betul-betul sudah siap. Sementara mantan Wakil Presiden RI dan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menilai penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah lebih mudah diatur dibandingkan di pasar atau di mal. 3 unsur protokol kesehatan penting untuk dilakukan, yaitu menjaga jarak, memakai masker saat ibadah, dan cuci tangan. Ini setelah saya sebagai Ketua DMI berkonsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Gubernur DKI, bahwa apabila DKI besok tidak lagi memperpanjang PSBB, maka berarti ada perbaikan yang signifikan di DKI dan juga daerah-daerah lainnya. Karena itulah maka tempat-tempat umum itu dapat dibuka dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, Yusuf Kala mengimbau kepada jemaah yang akan melaksanakan salat berjamaah untuk membawa sejadah masing-masing demi mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan CNN Indonesia. Tiga orang anak dan kedua orang tuanya di Surabaya, Jawa Timur berhasil sembuh dari COVID-19. Kisahnya akan kami hadirkan sesaat lagi.